mengontrol pengapian, guys. Nah, ini busi ini harus dicopot dulu. Nah, ini busi ini, tanda busi ini itu berarti apa namanya, pembakarannya kurang bagus karena kelihatannya hitam ya. Pertama, ini berarti pengapian kurang besar begitu. Nah, terus kalau sudah seperti itu, ini kabelnya kontrol dulu seperti apa. Kabel ini kabel kecil namanya. Yang ini namanya cop busi atau cop busi. Yang saya lukar ini namanya pengaman atau solasi. Ini dikasih solasi seperti ini kan supaya aman. Ini saya putar ke arah kiri supaya dia keluar. Selanjutnya mengetes kabel kuil ini. Anda kalau memegang kabel kuil ini jangan sampai kita salah memegang ya. Kalau salah memegang nanti tahu-tahu itu masih hidup ya, rasanya ya menggetarkan gitu. Pokoknya kena kabel kuil itu kalau masih aktif dipegang itu rasanya deal gitu. Makanya sebelum kita mengetes itu ada sambungannya apa enggak, itu harus melihat kabel kuil seperti ini, guys. Ini kalau posisi hujan itu jangan sampai ya, harus kita ganti. Karena kalau posisi hujan itu mengandung strom, akhirnya kalau kita starter tentunya sangat sulit untuk dihidupkan karena dia konslet. Gara-gara itu hanya ditutup solasi saja sebagai pengamannya. Karena kalau posisi kena hujan itu dia mengalir kepada posisi yang bocor kabel kuilnya itu, makanya harus diganti aja kabel kuilnya supaya bisa dihidupkan dengan normal. Nah, cara mengambil kuil ini harus pakai dry ketok. Masalahnya kalau dry biasa itu kebanyakan itu membuat bautnya nanti rusak gara-gara tidak targetnya ini dry ketok kan gitu. Kalau dry ketok kan dia mengandung per, akhirnya mudah dilukar. Kalau dry biasa itu berat, di samping itu tidak ada hasilnya. Makanya dry ketok ini harus kita, kalau tidak ada harus beli atau pinjam teman. Nah, ini dilanjutkan yaitu memutar atau membuka kabel kuil. Ini harus posisi ke kiri, jangan sampai ke kanan. Tentunya kalau ke kanan tidak akan bisa. Begitu pula ke kiri itu kalau dia ditanam itu pun akan mengalami kesulitan juga. Akan tetapi kalau arah ke kiri tentu lebih mudah daripada arah ke kanan kan gitu. Nah, seperti inilah cara membukanya arah ke kiri, saling merebut perputaran. Oleh karena itu kita persiapkan matang-matang
kita betul-betul mengganti kabel ini apa tidak, kan gitu. Nah, ini nanti kabel ini saya ganti dan saya kasih nanti lem Alteco, karena lem Alteco nanti tujuannya supaya dia tidak mudah keluar atau lepas dari lokasi kuil tersebut. Nah, ini akan kena, memang sulit seperti ini. Nah, ini kena pun posisi putus, tapi tidak masalah. Walaupun putus, ini masih bisa digunakan atau difungsikan. Kita pakai alat ini, yang saya pakai alat ini adalah jarum itu loh, untuk jarum karung itu loh. Nah, itu jarum karung itu kan dia kan lancip, jadi tidak usah gerinda atau mengikir, tidak usah, langsung digunakan, langsung bisa, kan gitu. Nah, ini saya ambil sedikit demi sedikit, nanti dia lama-lama nanti ada ruangan untuk menempatkan kabel kuil yang akan diganti. Ya, memang harus sabar seperti ini, mengambilnya sedikit-sedikit ini. Makanya kalau tidak sabar itu tidak akan bisa. Padahal kuil ini masih aktif, artinya masih berfungsi. Jangan sampai kita buat rosok, karena apa? Kuil asli seperti ini itu adalah mahal, bukan murah tapi mahal. Kalau zaman sekarang paling gak 100 lebih itu, karena apa? Asli, bukan murahan. Oleh karena itu saya ganti dengan kabelnya saja. Nah, seperti ini sudah ada ruangan yang dalam toh. Kalau sudah ada ruangan dalam seperti itu, nanti bisa dimasukkan kabel kuil yang baru. Nah, seperti ini. Nah, ini kabel yang baru. Ini saya masukkan seperti ini. Nanti saya kasih lem Alteco. Nah, seperti ini saya kasih lem Alteco supaya dia tidak mudah untuk lepas dari lokasi tersebut. Di samping itu, kalau ada air tentunya tidak akan masuk. Karena apa? Karena kalau air masuk maka terjadi konslet. Nah, seperti ini kita jangan sampai potong dulu, karena untuk penyesuaian panjangnya nanti berapa, kan gitu. Kalau tahu-tahu nanti kurang panjang kan kurang sesuai keinginan yang kita harapkan, kan gitu. Makanya kita potong nanti setelah kita memasang kuil ini. Nah, apabila video ini berfungsi, tolong di-share ya, supaya bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan.
Karena apa, biasanya itu kalau kuil sudah rusak kabelnya itu tahu-tahu dijadikan rosok, padahal itu masih ada manfaatnya, masih berguna. Nah, makanya jangan sampai kita ini saya coba dulu ini, lah ini kan sudah ada pengabdian, sudah ada pengabdian. Kalau sudah ada pengabdian, kita baru memotong yang kita inginkan. Karena kalau terlalu pendek nanti ya kecewa nanti, kan gitu. Kita potong dan kita masukkan cop busi atau cup busi. Ini menuju arah ke kanan. Kalau memasukkan arah ke kanan, kalau kita membuka arah ke kiri, kan gitu. Karena kalau arah ke kanan itu nanti dia masuk supaya apa? Supaya kencang, kan gitu. Cop busi seperti ini itu kalau baru itu yang bagian masuk untuk busi itu dikasih oli atau paslin atau sejenisnya, pokoknya yang penting membuat licin supaya tidak mudah rusak begitu. Ini saya pegang tadi itu merasa saya kena konslet apa enggak gitu. Kalau konslet saya pegang tentunya ya memang kena setrum juga karena konslet, tapi kalau sudah tidak kena berarti itu sudah tidak konslet lagi, kan gitu. Ya ini saya mencoba yaitu menarik busi dari cop busi tadi yang baru. Ternyata ini sulit melukarnya atau melepasnya karena tadi saya tidak kasih pelicin. Saya tadi menerapkan apa adanya sehingga mengalami kesulitan. Karena itu kita harus dikasih pelicin atau paslin. Nah, ini saya tes, saya kesetrum apa enggak, kan gitu. Ini saya pegang seperti ini, kesetrum apa enggak, kan gitu. Kalau tidak kesetrum itu berarti konsletnya sudah hilang atau sudah sembuh. Oleh karena itu ini saya tarik lagi, kesulitan gara-gara belum saya kasih paslin. Nah ini saya masukkan ke arah kanan dulu. Begitu. Tonton sampai selesai ya video ini, nanti jangan sampai lupa subscribe-nya ya. Busi saya masukkan. Nah, kita kalau mengencangkan busi itu jangan sampai seenaknya sendiri guys ya. Ini harus pakai lagu, ini jangan sampai seenaknya sendiri. Nah, itu kalau masuk kan sudah tek kan gitu. Kalau belum tek ya sepenting kita jangan sampai tidak sadar kalau menerapkan cop busi. Harus posisi sadar supaya tidak mudah rusak.
begitu. Kalau cap busi itu rusak, tentunya beli lagi, dan beli lagi. Uang berapapun ya nanti ya buat beli cap busi, tidak bisa untuk yang lain-lain. Oleh karena itu kita harus masuk cap busi harus hati-hati, jangan sampai kita salah paham. Begitu, karena keselamatan adalah untuk Anda, supaya tidak beli lagi cap businya. Begitu. Selanjutnya adalah mengontrol kabel jalur CDI. Apa ada yang konslet? Untuk mengetahui kabel spool normal dan tidaknya, itu dipegang lalu disetater. Nah, ini saya buktikan ya guys ya, diperhatikan. Caranya ini dilukar atau dilepas lah begini, lalu ini dipegang, yang tangannya ini memegang rangka atau ragangan, disetater kira-kira setengah keras ya bisa, jangan sampai langsung keras, soalnya kalau Anda terkejut atau mempunyai perasaan yang tidak imbang, tentunya nanti akan membuat yang tidak diinginkan. Dia harus pakai perasaan, dipegang pakai perasaan. Ini rasanya der gitu. Kalau dernya itu normal, tidak tidak tersedat-sedat, berarti masih normal. Ini kalau dicari pengakiannya, ini pengakiannya. Kalau dipegang seperti itu, ini kalau tanpa dipegang seperti ini. Nah, ini karena ada kelihatan, tetapi untuk meyakinkan ini dipegang ya, terus disetater, itu rasanya der, kalau itu berarti normal. Begitu ya. Selamat mencoba dan membuktikan, begitu guys ya.